Karena apa? Ketika nanti dia itu mengetahui daurnya takarur, sudah berulang. Kemarin yang sudah saya terangkan ini sudah 2. Daurnya sudah berulang, adatnya intidham, urut. Ingat akan intidhamnya, benar-benar ingat kebiasaan headnya. Oh, saya bulan ini head sekian, sekian, sekian. Terus urut. Dan juga sudah berputar. Maka ketika dia istihadhah, headnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Misalkan siklusnya seperti tadi 5, 6, 7. Berarti ketika dia istihadhah yang pertama dikembalikan kepada yang 5. Andaikan istihadhah lagi berarti dikembalikan kepada 6. Andaikan masih istihadhah lagi dikembalikan pada 7. Paham napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'dah. Kepada yang terhormat sahabat-sahabat Fatayat PAC Puri, kalian jamaah kafa nggih. Jamaah kafa napa singkatane kafa? Kajian fikih aswaja. Alhamdulillah senengane ngaji napa malih ngajine sesuai kali tuntunan ahli sunnah wal jamaah. Matur suwun sanget kagem Sahibul Bait Yai Romo Azim Alawi kalian Bunyai. Wektalipun diparengaken kula matur suwun sanget. Kula sejatosen iki nggih kangen kalih jamaah-jamaah puri nggih. Sing biasa istiqomah nderekaken ngaos. Kadang teng PLK, kadang teng PAC setempat. Niki duangu mboten panggih. Alhamdulillah saged panggih pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Sekarang saya hanya akan meneruskan materi-materi yang sudah lama tidak tersampaikan ya, Sabtu yang kemarin ya. Karena saking lamanya jadi Sabtu ya kemarin. Alhamdulillah niki saged nerusaken materi kajian Risalatul Mahid. Langsung kemawon yang kemarin sudah sampai kepada bab mustahadhah, yakni wanita yang mengeluarkan darah, kemudian darah yang dikeluarkan itu lebih dari 15 hari 15 malam. Karena apa? Kalau kita melihat definisi dari awal, bahwasanya pengertian yang awal, aqallul haidi yaumun wa lailah, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Dihitung pakai jam adalah 24 jam. Aktsarul haidi 15 yauman, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Aqallut tuhur bainal haidataini 15 yauman, paling sedikitnya masa suci yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua ini harus ada 15 hari 15 malam. Nanti jika ada darah yang keluar tidak sesuai kriteria tersebut, maka darah yang dikeluarkan seorang wanita ini namanya adalah
istihadah. Karena apa? Darah yang dikeluarkan seorang wanita ini tidak hanya darah haid saja, ada yang namanya haid, istihadah, dan juga nifas. Ketika darah yang dikeluarkan wanita ini kurang dari 24 jam, maka darah yang dikeluarkan wanita ini juga namanya darah istihadah. Karena apa? Tidak sesuai kriteria yang ada. Yang kedua, ketika darah yang dikeluarkan seorang wanita ini lebih dari 15 hari, padahal tadi sesuai keterangan paling banyaknya haid kan 15 hari 15 malam. Berarti kalau lebih dari 15, apakah nanti yang 15 itu haidnya, selebihnya istihadah? Tidak demikian. Karena apa? Nanti masih ada penjelasan-penjelasan di belakang. Ketika darah yang dikeluarkan seorang wanita ini lebih dari 15 hari, maka ini harus ada prosesnya dulu. Tidak hanya langsung kita sikapi, oh berarti yang 15 haid, selebihnya istihadah. Tidak demikian. Keterangannya ini masih dalam, masih banyak. Oh, ketika darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15, ini berarti masih campur. Istilahnya campur itu bagaimana? Ada haidnya, ada juga istihadah. Beda dengan tadi, ketika darah yang dikeluarkan seorang wanita ini kurang dari 24 jam, berarti darahnya kan darah istihadah, berarti tidak ada campuran, semuanya istihadah. Karena apa? Kurang dari 24 jam. Meskipun nanti keluarnya ini beberapa hari. Tapi ketika darah seorang wanita ini keluar lebih dari 15 hari, misalkan dari awal keluar, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar terus, itu bagaimana? Ini harus dipilah-pilah terlebih dahulu. Karena apa? Darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari ini harus dikategorikan masuk golongan mustahadah, yang mana sedikit banyaknya ini nanti tidak sama. Antara satu dengan yang satunya ini tidak sama. Jadi harus tahu dulu yang mengeluarkan darah ini bagaimana. Darah yang dikeluarkan ini juga warnanya apa saja. Ini nanti bisa mempengaruhi hukum darah yang dikeluarkan tadi, darah yang keluar dari 15 hari tadi. Jadi tidak bisa kita simpulkan langsung yang 15 itu haidnya, selebihnya istihadah, tidak. Yang mana kemarin sudah dijelaskan, ketika darah seorang wanita ini lebih dari 15 hari, maka harus masuk golongan mustahadah, yang kemarin jumlahnya ada 7. Tasik imut nggih? Kemarin ada namanya mubtadi'ah mumayyizah atau mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah. Sekarang sudah sampai pada surah yang keempat, yakni mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah sendiri itu nanti dibagi lagi. Karena apa? Mu'tadah itu sendiri kan orang yang sudah beberapa kali haid, sudah memiliki kebiasaan haid. Jadi mungkin 1, 2, 3 dan selebihnya, itu namanya mu'tadah, sudah pernah haid dan suci, itu namanya mu'tadah. Ghair mumayyizah itu sendiri berarti wanita tadi yang mengalami pengeluaran darah yang lebih dari 15 hari, dia mengetahui darah yang dikeluarkan cuma satu macam. Jadi ketika dia mengeluarkan darahnya mulai awal sampai akhir warnanya sama, kuat lemahnya juga sama. Ini kemarin juga sudah diterangkan, wanita harus mengetahui kuat lemahnya darah. Ini juga mempengaruhi hukum haid ketika kita mengalami istihadah. Saya lanjutkan lagi. Ketika seorang wanita ini sudah memiliki adat haid, kebiasaan haid yang sudah berulang-ulang, kemudian dia mengalami istihadah, berarti darah yang dikeluarkan ini lebih dari 15 hari 15 malam. Gambarannya bagaimana lebih dari 15? Misalkan keluar tanggal 1 sampai tanggal 20.
misalkan keluar terus, atau keluarnya juga terputus-putus. Yang penting nyambung dari hitungan yang ke-15. Misalkan tanggal 1 sampai 5 keluar, berhenti, kemudian keluar lagi, nyambung nanti sampai setelah 15 ini keluar lagi. Lah ini namanya darah yang dikeluarkan lebih dari 15. Ada yang keluar langsung tanpa putus-putus, ada yang keluarnya juga terputus-putus. Yang penting nyambung dari hari yang ke-15, dari hitungan darah yang pertama dikeluarkan sampai lebih dari 15 hari. Tapi ketika misalkan darah yang dikeluarkan ini sempat berhenti setelah 15 hari, misalkan dari awal, misalkan tanggal 1, tanggal 15 berhenti 1, 2 atau 3 hari, ini darah yang dikeluarkan juga namanya nanti ada istihadahnya, tapi tidak ada campuran. Darah yang dikeluarkan yang sebelum 15 ini semuanya dihitung haid. Karena apa? Tidak masuk mustahadah pada bahasan ini. Ini masuk nanti bahasan mustahadah yang kurang suci. Berarti cuman penyempurna suci, sucinya saja yang kurang. Karena setelah 15 ini sudah berhenti, tidak keluar darah. Karena apa? Tadi kan yang diterangkan aktsarul haidhi khamsata asyara yauman, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Maksudnya 15 hari 15 malam itu bagaimana? Ada yang keluar terus, ada yang keluar terputus-putus. Sekarang ketika seorang wanita ini mengalami istihadah, kemudian sudah memiliki adatnya itu berbeda-beda. Setiap wanita ini kan biasanya siklus mennya ini kan selalu tidak sama, ya. Antara si A si B ini nanti ceritanya juga berbeda-beda. Ada yang wanita memiliki adat yang setiap bulannya sama, rutin. Misalkan keluar darah setiap bulan selalu 7 hari, besoknya lagi men juga 7 hari suci, 7 hari suci. Berarti kalau sama tersebut itu dia memiliki adat yang selalu sama. Kalau dia memiliki adat yang selalu sama, kemudian pada suatu bulan dia mengalami istihadah dengan satu macam darah, atau dia tidak bisa membedakan darah yang ia keluarkan. Katakanlah misalkan kesulitan untuk membedakan darah yang ia keluarkan, atau karena tidak mampuannya untuk membedakan darah yang dikeluarkan, ini juga bisa masuk kategori ghairu mumayyizah. Ketika dia masuk mu'tadah ghairu mumayyizah, dilihat dulu dia ingat akan adat-adatnya sebelum istihadah atau tidak. Jadi kebiasaan haid sebelum dia istihadah dia ingat atau tidak? Kalau panjenengan emut napa mboten? Biasane haid bulan ini sekian, bulan ini sekian. Kalau kinten lek jamaah kafah niki mesti eling nggih. Karena apa? IQ-nya mesti di atas rata-rata, nggih. Kan kata bosing ya. Ada bos sandal, ada bos sepatu, ada bos jemblem, ada bos kerupuk, nggih. Lah niku pikirane biasa kan mestine cerdas ya. Nek eling-eling, oh biasanya kemarin haid saya sekian, suci sekian, bulan kemarin sekian. Lah kalau ada wanita mengalami istihadah, dia ingat akan kebiasaan haidnya, kemudian adatnya selalu sama, berarti enak langsung istihadahnya dan juga haidnya dikembalikan sesuai adat yang selalu sama. Sampun nggih? Ketika adatnya selalu sama, kadang kan ada orang yang memang benar-benar memiliki kebiasaan haid rutin ngoten nggih. Apik ngoten, haid mesti pitu terus suci, pitung dino terus suci. Ketika dia mengalami istihadah, gampang mangke hukume. Pripun? Dikembalikan sesuai adatnya, baik haidnya maupun sucinya. Lah sekarang permasalahannya,
ketika ada wanita yang memiliki kebiasaan haid yang selalu tidak sama, lah niki sing kuwatah ya. Bulan ini sekian, bulan besoknya lagi ndak sama lagi, bulan besoknya lagi ndak sama, berarti adatnya selalu berbeda-beda. Lah bagaimana, apa bisa dikembalikan seperti tadi? Kalau tadi memiliki adat yang sama, enak dikembalikan sesuai adat yang sama. Tapi kalau adatnya ini tidak sama, maka nanti masih dibagi lagi. Loh niki lho pentingnya ngaji. Nek mboten semerap kabeh dipukul rata, oleh metu gede biasa ya head lah. Jangan sampai seperti ini nggih. Ini pentingnya ngaji. Kula remen kadang ningali grup kafa. Kula biasa ngintip nggih. Iya ana ngajine, iya ana guyone, iya ana basul masaile. Alhamdulillah remen sangat saestu. Sekarang permasalahannya ketika ada wanita yang mengalami istihadah, keluar darah lebih dari 15 hari, kemudian sudah memiliki adat tapi adatnya berbeda-beda. Ini nanti masih diperinci lagi. Harus tahu kemarin ada pengertian daur. Nah niki pentingnya melok ngaji terus saja nih ya. Ada pengertian daur. Daur niku napa? Perputaran men. Jumlah head tiap-tiap bulan yang selalu berbeda. Jadi kumpulan sampai nek ngantos wis mboten angel-angel. Nek angel apa sih daur? Siklus. Siklus men sampean setiap bulan. Itu namanya daur. Kadang ada 5 hari, bulan berikutnya misalkan 6 hari, bulan berikutnya misalkan 7. Berarti siklus panjenengan 5, 6, 7. Kemudian bulan berikutnya misalkan kok berulang lagi seperti itu 5, 6, 7. Berarti siklusnya ini antara angka 5, 6, 7 ini satu putaran. Berarti namanya satu daur atau satu siklus. Kembali lagi 5, 6, 7 ini juga satu putaran. Atau kembalinya tidak sesuai dengan yang atas, tapi angkanya masih di antara 5, 6, dan 7. Coba dibuktikan besok kalau main ditulis siklus saya bagaimana. Pun atas bukti nomor tereng. Coba dibuktikan. Oh siklus saya ini memang harus tahu seperti ini. Karena apa? Ketika nanti kita ini mengalami istihadah, adat kita selalu berbeda. Ini penting, dibutuhkan sekali untuk menentukan mana haid kita, mana istihadahnya. Kalau tidak tahu seperti ini nanti hukumnya nggih ruwet nggih. Jadi ketika orang itu siklusnya selalu tidak sama, kemudian dilihat harus tahu daurnya, perputarannya bagaimana. Kemudian setiap bulannya juga harus tahu kebiasaan haid saya ini urut atau tidak urut. Niteni ngonten napa mboten? Misalnya urut itu bagaimana? Dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Sampeyan lek ngarani niku biasa kadang niku akeh tambah didik tambah didik. Utawa titik tambah akeh tambah akeh. Niki nek cara Jawa nih, niku sing dinamakan intidham. Urut atau tidak dari angka yang terbesar menuju angka yang terkecil, dari angka yang terkecil menuju angka yang terbesar. Karena apa? Ketika nanti dia itu mengetahui daurnya takarur, sudah berulang. Kemarin yang sudah saya terangkan ini sudah 2. Daurnya sudah berulang, adatnya intidham, urut. Ingat akan intidhamnya, benar-benar ingat kebiasaan haidnya. Oh saya bulan ini haid sekian, sekian, sekian. Terus urut. Dan juga sudah berputar. Maka ketika dia istihadah, haidnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda. Maksudnya bagaimana?
Misalkan siklusnya seperti tadi 5, 6, 7, berarti ketika dia istihadah yang pertama dikembalikan kepada yang 5. Andaikan istihadah lagi berarti dikembalikan kepada 6. Andaikan masih istihadah lagi dikembalikan pada 7. Paham napa mboten? Paham napa muter soalnya gak ruket kawitane? Gampang-gampang ini ngeten. Ketika kita mengalami istihadah, sudah memiliki adat, harus tahu adat kebiasaan haid yang kita alami. Karena apa? Itu menentukan hukum haid kita. Oh, haidnya berapa, istihadahnya berapa. Ini diambil dari kebiasaan haid kita. Ketika adatnya berbeda-beda, terus perputarannya ini sudah berulang, kebiasaan haidnya ini intidom. Intidom niku panjenengan nek nganti saged berpola. Ono polae. Teko cilik nang gede tambah gede, atau polanya itu dibalik dari yang besar menuju yang kecil kemudian tambah kecil. Kados tadi 5, 6, 7. Ini kan urut ya. 5 kecil, 6 tambah besar, 7 tambah besar. Niki sing dijenengno intidom, urut. Atau misalkan 7, 6, 5. Niki urut. Misalnya contoh sing mboten urut berarti misalnya 6 besar, 5 kecil, menuju 7, berarti niki kan mboten urut. Panjenengan kedah ngertosi kados ngenten. Kemudian seperti tadi sudah saya terangkan, misalkan daurnya sudah berulang, adatnya urut. Kemudian ingat akan kebiasaan haidnya setiap bulan, maka haidnya dikembalikan sesuai adat yang selalu berbeda. Sekarang sama daurnya takarrur. Sakjane niki ceritane podo tapi ono sejene titik. Daurnya takarrur, adatnya intidom tapi lupa akan intidomnya. Urut-urutannya niku lho sing lali. Ilingi cuma ngeten, misalkan saya biasanya haid kalau tidak 5, 6 ya 7. Niku elingi ngonten. Catatan mboten enten tapi dieling-eling. Apa 5ne dhisik, apa 6e dhisik, napa 7? Apa 7ne dhisik, apa 6e dhisik, napa 5. Lah niku jenenge lupa intidom. Kalau yang atas tadi tidak ada bahasan lupa. Kalau lupa maka hukumnya tidak bisa disamakan sebagaimana hukum yang pertama tadi. Kalau tadi kan hukumnya dikembalikan pada adat yang berbeda-beda. Kalau ada bahasan lupa urutannya, maka haidnya dikembalikan pada giliran haid yang paling sedikit. Di antara tadi contoh yang saya sebutkan 5, 6, 7, kebiasaan haidnya niku sing paling titik berapa? 5. Berarti ketika istihadah haidnya adalah 5 hari, selebihnya dihukumi istihadah. Istihadah niku sing pripun sih? Istihadah itu sama halnya dengan orang yang suci. Berarti misalkan keluar darah 1 bulan, misalkan seperti contoh tadi, darahnya cuma satu macam atau dia tidak bisa membedakan warna darahnya sama sekali, daurnya sudah berputar, adatnya intidom tapi lupa intidomnya, maka haidnya dikembalikan pada kebiasaan haid yang paling sedikit. Niku lek cara kitabe dikembalikan kepada aqallin naub, dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Berarti biasanya haid saya yang paling sedikit itu 5 hari. Berarti ketika istihadah haidnya cuman 5 hari. Dalam 1 bulan berarti haidnya 5 hari, selebihnya itu dihukumi istihadah. Permasalahannya mandi. Ketika dia istihadah kan belum tahu kalau peristiwanya seperti ini nggih. Berarti kita menunggu. Biasanya 7 hari. Ini kok belum berhenti. Kita tunggu tetap. Jangan sampai misalkan biasanya 7 hari ini kok masih keluar darah langsung panjenengan mandi, tidak boleh. Harus tetap ditunggu. Karena apa? Kemungkinan ketika darah yang dikeluarkan ini tidak lebih dari 15 hari, berarti kesemuanya ini dihukumi haid.
Tetapi ketika darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari, karena ceritanya seperti tadi, hukum haidnya adalah dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Berarti mandinya menunggu setelah 15 hari. Karena apa? Taunya dia mengalami istihadah setelah hari yang ke-15. Karena mandinya setelah hari yang ke-15, padahal yang dihukumi haid sesuai kriteria adalah tadi aqallin naub atau paling sedikitnya haid. Berarti kalau contoh tadi misalkan kebiasaannya 5, 6, 7, yang paling sedikit kan 5, haidnya 5 hari. Berarti dia tidak sholat mulai tanggal 6 sampai 15. Berarti wajib qadha. Ini kilo penting. Jangan sampai ada sholat yang kita tinggalkan. Wajib qadhanya sholat mulai tanggal berapa? Tanggal 6 sampai tanggal 15. Sekarang kalau pada bulan Ramadan, qadha puasanya berapa hari? Yang dihukumi haid cuma 5 hari, selebihnya istihadah. Berarti butuh 15 hari. Karena apa? Ketika haid tidak boleh berpuasa, tapi ketika habis Ramadan wajib untuk qadha. Beda dengan sholat. Kalau sholat tidak diperbolehkan sholat, juga tidak diperbolehkan qadha besok. Berarti sholatnya cuma qadha mulai tanggal 6 sampai 15. Tapi andaikan bulan puasa, qadhanya mulai awal tanggal 1 sampai 15. Kemudian misalkan darah istihadahnya sudah berhenti, bagaimana? Apakah wajib mandi lagi? Ketika misalkan berhenti ya, dalam 1 bulan itu berhenti, berarti tidak usah mandi lagi, sudah tercukupi mandi pada tanggal 15. Karena apa? Darah yang berikutnya ini kan hukumnya istihadah. Istihadah itu sama halnya dengan orang suci. Berarti ketika kita akan sholat cukup diistinjai saja. Setelah diistinjai, wudhu, langsung sholat, tidak usah mandi. Loh, wong aku ngetokno getih, berarti wajib mandi. Darah yang kita keluarkan ini yang mewajibkan mandi ketika darah yang kita keluarkan dihukumi haid. Kalau darah yang kita keluarkan ini bukan haid, istihadah, berarti tidak mewajibkan mandi. Sampun paham nggih? Kemudian ada lagi hukumnya tadi kan dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Misalkan niki kejadian istihadahnya berbulan-bulan. Misalkan loh nggih. Soalnya nopo? Ada yang seperti ini. Tidak hanya 1 bulan. Bulan berikutnya kok masih istihadah lagi. Bagaimana? Tetap sama. Dikembalikan kepada paling sedikitnya haid. Yang penting darah yang dikeluarkan ini masih satu macam, satu warna, atau si wanita tadi tidak bisa membedakan sama sekali darah yang dia keluarkan. Andaikan masih istihadah lagi, wong andaikan elak saged dong nggih. Andaikan masih istihadah lagi, berarti berapa bulan? 3 bulan. Tetap sama. Yang penting darahnya juga sama. Haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Mandinya juga tetap sama. Karena apa? Kita lihat daur siklus men kita kemarin sebelum mengalami istihadah kan berputar antara angka tadi berapa? 5, 6, 7. Berarti berputar berapa bulan? 3. Berarti daur kita, siklus men kita berputar selama 3 bulan. Ketika istihadah, misalkan terus istihadahnya, siklusnya juga sama, disamakan kemarin sebelum dia mengalami istihadah. Karena apa? Harus tahu seperti ini. Ini permasalahannya nanti pada mandi. Mandinya semuanya pada permasalahan mustahadah, pada daur yang pertama semuanya menunggu setelah daur yang setelah hari yang ke-15. Ketika nanti memasuki daur yang kedua, baru mandinya setelah hari yang dihukumi haid. Misalkan kok masih istihadah lagi, berarti istihadah 4 bulan. Masih istihadah lagi, hukumnya tetap sama. Bedanya pada permasalahan mandinya. Mandinya tidak menunggu setelah 15 seperti tadi.
tapi mandinya setelah hari yang dihukumi haid. Karena tadi haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, berarti 5 hari. Setelah 5 hari dia wajib mandi. Setelah itu ada lagi mandi ihtiyat. Ini nggih kedah dimengertosi. Mandi ihtiyat, mandi untuk berhati-hati, yakni pada hari-hari yang lebih. Karena tadi kan hukumnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, berarti kan ada giliran yang lebih banyak dari itu. Tadi contohnya 5, 6, 7, berarti giliran yang banyak adalah 6 dan 7. Wajib mandi ihtiyat pada daur yang kedua setelah hari yang dihukumi haid. Kemudian pada hari-hari yang lebih berarti tanggal 6 dan juga tanggal 7. Tanggal 6 dan 7 berarti dia hukumnya muhtamil bainal haid wadur. Hukumnya ini separuh seperti orang suci, separuh sebagaimana orang yang sedang haid. Angel nggih dados yang istri? Angel, tapi mulakno kabeh niki panggonane nang wong wedok. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, mboten enten telapak kaki bapak nggih. Soalnya napa? Dadi wong wedok niku angel. Angel tur maneh nggih kudu memang kaum wanita merupakan kaum yang dimuliakan oleh Allah. Sampeyan nggih ojo susah, gak enak dadi wong wedok lah, tidak boleh. Karena apa? Haid ini juga sudah merupakan takdir atau qadha yang telah dipasti oleh Allah. Gak oleh protes nggih. Sampun cukup semanten. Bisa saya simpulkan dari awal, ketika seseorang ini mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, adatnya berbeda-beda, maka harus dilihat dulu daurnya itu bagaimana, kemudian adatnya urut atau tidak, ingat akan adatnya atau tidak. Karena apa? Ketika ada bahasan lupa seperti tadi lupa intidham ataupun lupa pada giliran yang terakhir, maka haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Cukup semanten, semoga bisa memberikan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.